buah dari ranting atau dari cabang yang menjalar ke pekarangan tetangga itu milik siapa? Maka jawabannya adalah milik pemilik pohon, bukan pemilik tanah. Jadi kalau saya punya pepohonan yang cabangnya menjalar ke pekarangan tetangga, kemudian cabang ini berbuah, maka buah itu adalah milik saya sebagai pemilik pohon, bukan pemilik tanah, bukan pemilik pekarangan. Sehingga karena ini milik saya, bukan pemilik tanah atau bukan pemilik pekarangan, maka pemilik pekarangan tidak boleh mengambil buah itu tanpa ada izin dari saya. Jadi itu milik pribadi, bukan milik bersama, bukan milkul musytarak. Nah, itu jelas sekali di dalam kitab klasik, seperti salah satu saya bacakan di dalam kitab Tuhfah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalahu al-Mawardi war-Ruyani walau wasala husnuhu bi syajarati ghairihi kana thamratul husni limalikihi wa in kana muta'addiyan. Jadi kalau ada cabang atau ranting pepohonan yang berbuah ya, kemudian dia menjalar masuk ke pekarangan orang lain, maka buahnya adalah milik pemilik pohon, bukan milik pemilik tanah. Meskipun pemilik tanah itu punya hak ijbar, hak memaksa kepada pemilik pohon untuk dipotong atau dipindahkan. Bahkan kalau setelah dipaksa diminta untuk dipindah, dipotong, tidak mau, maka boleh pemilik tanah untuk memotong tanpa izin. Di sini juga dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Walawin tasyarat awsanu syajaratin aw uruquha ila hawa imil jari ujbirah sahibuha ala tahwiliha. Fa illam yaf'al fadil jari tahwiluha thumma qat'uha. Walau biizni hakimin. Jadi ini jelas. Kalau pepohonan itu menjalar masuk ke daerah atau tanah tetangga, maka tetangga itu, pemilik tanah itu boleh memaksa ke pemilik pohon untuk memotong atau untuk memindah. Kalau tidak mau, fa'ilam yaf'al, kalau pemilik pohon tidak mau memindah atau tidak mau memotong, falil jari tahwiluha summa qat'uha, maka pemilik tetangga pemilik tanah ini boleh memindah, bahkan juga boleh memotongnya, meskipun tanpa dapat izin dari hakim. Jadi ini yang benar. Jadi sekali lagi, buah itu milik pemilik pohon, tetapi pemilik tanah punya hak ijbar, punya hak memaksa kepada pemilik pohon untuk memotong. Kalau tidak mau memotong, maka pemilik tanah berhak memotong dengan paksa tanpa izin gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini klarifikasi saya yang terakhir. Dua konten atau dua materi yang sudah saya tanggapi itu sudah dinyatakan salah oleh yang bersangkutan dan beliau minta maaf. Tapi setelah saya mendengar ternyata keterangan yang masalah ini belum ada penjelasan, belum ada tanggapan. Jadi kalau dua pernyataan hukum yang salah yang sudah saya tanggapi sudah diklarifikasi oleh yang bersangkutan. Jadi beliau sudah minta maaf. Yakni tentang basuh tangan ketika wudhu, kemudian tentang mengqadha sholat di waktu yang haram, itu sudah diklarifikasi oleh yang bersangkutan dan beliau sudah minta maaf. Tapi artinya sudah mengakui bahwa keterangan itu salah. Tapi untuk yang ini belum ada klarifikasi dari beliau dan belum ada permintaan maaf. Jadi mudah-mudahan ini juga sampai kepada beliau sehingga kemudian beliau minta maaf lagi, bukan kepada saya tentunya ya, tapi kepada para pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.